Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang etika publik. Ini adalah pembelajaran agenda kedua dalam Latsar kita kali ini. Pada materi kali ini, etika publik ada dua pembahasan. Yang pertama, kode etik dan perilaku jabatan publik, dan yang kedua, bentuk kode etik dan implikasinya. Kita akan pertama membahas tentang konsep etika dan kode etik. Apa itu etika? Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Selanjutnya, kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Pembahasan selanjutnya adalah definisi dan lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sehingga ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif yang berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana atau kebijakan publik dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika, menjabatani antara norma moral dan tindakan fluktual. Pembahasan ketiga, etika publik, kompetensi dan perilaku pejabat publik. Etika publik kompetensi maksudnya, tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Dan sekarang pun, sebagian besar pejabat publik masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melenggangkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Oleh karena itu, kita membutuhkan perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting, setidaknya mencakup 3 aspek penting, yakni yang pertama, merubah dari penguasa menjadi pelayan, merubah wewenang menjadi peranan, dan menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Pembahasan selanjutnya adalah pentingnya etika dan implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Sebagai aparat pemerintah, para pejabat publik wajib menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan yang telah ditetapkan organisasi pemerintah. Sebagai pelaksana kepentingan umum, para pejabat atau pegawai wajib mengutamakan aspirasi masyarakat dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, itu yang harus kita garis bawahi, yaitu peka terhadap kebutuhan masyarakat. Dan untuk konflik kepentingan atau penggunaan kekuasaan dan konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu sumber-sumber kode etik bagi ASN. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Jabatan atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang selanjutnya tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Baiklah, itu saja pembahasan pelajaran kita pada kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.